Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, saya kembali mengingatkan untuk memute atau menonaktifkan mikrofon dari perangkat kita masing-masing, agar tidak ada suara-suara lain yang masuk dan mengganggu jalannya ibadah kita hari ini. Kemudian, mohon untuk tidak melakukan kegiatan lain selama ibadah berlangsung. Kita menghormati Allah yang hadir dalam ibadah kita meskipun kita ibadah secara online. Memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kepadamu ya Allah, pemilik kehidupan kami, kepadamu Allah yang terus menyatakan kasih setianya kepada kami mengucap syukur Tuhan ketika hari ini Tuhan boleh menganugerahkan kepada kami sekali lagi, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan teman seiman kami, rekan sekerja kami dalam mengerjakan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kami bersyukur mungkin di tengah kondisi yang tidak baik, tapi Tuhan boleh tetap menganugerahkan waktu yang baik, tempat yang baik, dan teknologi yang baik yang Tuhan sediakan untuk kami boleh tetap beribadah, untuk kami boleh tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh terus mendengarkan suara Tuhan. Maka biarlah Tuhan, Engkau boleh melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kami yang berdosa, kami yang tidak layak ini Tuhan, kami akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan melayakkan kami, menyucikan kami, untuk kami boleh benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh benar-benar menikmati bagaimana Tuhan berbicara kepada setiap kami lewat pujian, lewat firman yang nanti akan diberitakan, lewat doa-doa yang akan kami naikkan nanti. Menyerahkan Tuhan jalannya ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah nanti setiap kendala-kendala yang terjadi itu tidak mengganggu jalannya ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh bersyukur kita masih bisa menikmati persekutuan yang indah yang Tuhan anugerahkan di tengah kita. Di dalam ketidaksetiaan kita, di dalam ketidaktaatan kita, Dia tetap Allah yang setia, yang terus-menerus menyatakan kasih-Nya tanpa henti bagi kita. Maka mari memuji Dia, menyembah Dia, Allah yang setia. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna.
Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagi-Mu. Thank you for all the things that you've done in my life, oh God. Thank you for your cross and thank you for the blood. And now here I am to praise you, and here I am to worship you. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Kini ku memuji-Mu, kini ku menyembah-Mu. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan
dan setia mematuhinya. Hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kepada Pendeta Ari dipersilakan untuk memberitakan firman. Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Hari ini kita akan membahas satu tema ya yang diminta untuk dibahas oleh rekan-rekan pengurus, yaitu ketaatan yang menyelamatkan. Ya, memang kalimat ini, ketaatan yang menyelamatkan ini, kalau dibahas secara teologis akan menjadi polemik ini buat dalam doktrin keselamatan ya. Tetapi kita mau coba lihat dari sisi yang lain. Nah, sebelumnya mari kita membaca bagian firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang akan kita baca. Saya akan membacanya, teman-teman bisa mendengarkannya. Kejadian 3 ayat 16 dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu,
dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kalau kita lihat ya, yang namanya COVID ini sangat terkenal di seluruh dunia. Ya. Makhluk ini nggak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa ditimbang dengan timbangan yang kita miliki saat ini, karena begitu kecil, begitu ringannya, dan tidak seseorang pun kalau dengan mata biasa kita tidak pernah bisa tahu bahwa dia hadir di mana, dia sedang berbuat apa kita tidak tahu. Tapi hari ini seluruh tatanan masyarakat di dunia ini tergoncang olehnya. Kalau kita lihat ya, misalnya saya tadi malam melihat video singkat tentang orang-orang yang membagikan makanan di Tanah Abang. Saya sedih juga, anak muda, ganteng, badannya kekar, ya, tapi kemudian dia tidur di emperan. Mengapa? Katanya karena toko pada tutup, jadi mereka tidak bekerja. Karena mereka tidak bekerja, mereka tidak punya income. Karena itu mereka tidak bisa bayar kos. Karena itu mereka terpaksa tidur di emperan jalan. Anak muda, masih muda, gagah, ganteng, kemudian tidur di emperan jalan. Kemudian dia bilang, untuk makan saja susah. Karena tidak tahu berapa lama mereka akan begitu. Kemudian kami mendengar teman-teman pendeta dari desa-desa. Kemudian kami dalam jam doa kami bersama tim, dalam seperti ini, teman-teman kami cerita bagaimana teman-teman mereka pendeta-pendeta yang di pelosok-pelosok desa. Ada pendeta-pendeta dari gereja-gereja yang mereka hidup itu dari gaji mereka itu dari perpuluhan jemaat, dari persembahan jemaat. Jadi mereka ada gereja otonom yang tidak digaji secara reguler. Jadi mereka hidup dari persembahan yang masuk setiap minggu itu. Kalau ada perpuluhan, itulah gaji mereka. Sedangkan persembahan biasa itu untuk operasional gereja. Nah, teman-teman itu kemudian sharing. Dia bilang, kami tidak tahu, sampai hari ini uang tinggal 10.000. Artinya, COVID ini sudah membuat tatanan bermasyarakat kita terobrak-abrik. Bukan saja di dunia ekonomi, tapi di dunia pelayanan pun begitu. Tapi ada hal-hal yang positif yang kita bisa lihat. Saya punya anak cuma satu, masih remaja. Dia biasanya selesai SMA itu, pulang sekolah itu sudah jam 3 dari sekolahnya, jam 3 lewat. Sampai rumah sekitar jam 4, dia istirahat sebentar, habis itu keluar lagi main basket. Nanti kadang-kadang malam dia pergi lagi. Ya. Tapi hari ini, dari pagi sampai malam dia di rumah. Ada suami-suami yang dulu, malam istrinya tidak tahu dia di mana. Karena pulang kerja tidak tahu dia kelayapan di mana. Tapi hari ini dia kumpul di rumah. Ada rumah-rumah yang dulu tidak pernah ada yang namanya mesbah doa. Tidak ada keluarga yang berdoa bersama. Tapi hari ini dengan tidak ada ibadah minggu, mau tidak mau mereka berdoa bersama di rumah. Artinya COVID ini dipakai dalam dua sisi. Dipakai Tuhan, dipakai juga oleh iblis. Tapi pertanyaannya, apakah COVID ini berpengaruh kepada kita? Hari ini pemerintah mengharapkan kita menaatin apa yang namanya social distancing atau mengatur jarak. Ya. Juga kita harus stay at home, work from home, jangan keluar rumah. Tapi kita tahu ada banyak orang yang kalau dia tidak keluar rumah tidak makan. Sehingga kalau mau diterapkan secara nasional yang namanya lockdown, sudah pasti itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Orang yang makan karena bekerja pada hari itu. Artinya kalau dia tidak jualan, dia tidak makan. Kalau dia tidak keluar ngojek, dia tidak makan. Kalau mereka harus tinggal di rumah. Ini membingungkan pemerintah. Membingungkan kita semua. Tapi pertanyaannya, untuk kita yang tidak seperti mereka, apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah ini? Tentunya kita diharapkan menjadi model, menjadi motor dari orang-orang yang taat. Nah, pemerintah berusaha sedikit tegas bahwa akan ada tindakan hukum untuk mereka yang tidak taat kepadanya. Tapi kalau kita mau melihat
dalam pembacaan teks kita tadi, kita mau melihat bagaimana Tuhan bertindak ketika kita melakukan sebuah pelanggaran. Kalau kita baca di ayat Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Tuhan bilang begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan dengan tegas dan jelas mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tegas Tuhan di sini. Tapi menarik, ketika kemudian manusia itu makan buah itu, sepertinya hukuman tadi seperti tidak kelihatan. Bahwa dibilang pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu seperti Tuhan tidak ungkapkan kembali. Tapi justru dia mengungkapkan hukuman yang lain. Dia mengatakan begini, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan dirahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Dan lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput, duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalau kita melihat di sini, di mana Tuhan yang adil itu? Di mana Tuhan yang tegas itu? Di mana keadilan Tuhan ketika dia mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada kenyataannya, Adam dan Hawa tidak mati waktu dia makan. Tetapi justru Tuhan memberikan hukuman-hukuman yang lain di luar yang dia ucapkan pertama. Kemudian kita mulai bertanya-tanya, kenapa kesannya kok Tuhan itu pelin-pelan? Kemarin ngomong A, hari ini yang dilakukan B. Kalau kita melihat, kita mungkin akan berkata seperti itu. Tapi untuk memahaminya, mari kita lihat gambaran kipas angin. Kipas angin ini kalau kita pasangkannya, kita colokkan, kita hubungkan dengan listrik, dan kita kasih on begitu, maka kipas angin ini akan berputar dengan kencang. Dia akan berputar. Tapi waktu kita mencabut hubungan listriknya tadi, stop kontaknya kita cabut, pada saat itu sebenarnya secara elektrikal, kipas angin itu sudah mati. Tetapi kipas angin itu akan masih berputar beberapa saat. Dia masih terus berputar dan pada akhirnya berhenti. Jadi kira-kira itulah yang Tuhan lakukan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu dia berbuat dosa, maka hubungan yang ilahi antara Allah dan manusia itu terputus. Tetapi seperti kipas angin itu masih berputar, manusia itu masih hidup. Tapi rupanya tidak cukup sampai di situ. Manusia mungkin masih hidup, tapi manusia harus menanggung sesuatu. Jadi kalau kita lihat dari gambaran, ternyata dosa itu punya dua sisi. Yang satu namanya upah, yang satu namanya kutuk. Jadi dosa itu seperti koin mata uang yang punya dua sisi. Sisi satu namanya upah, sisi satu namanya kutuk. Upah dosa yang maut itu, yang pastilah engkau mati, itu sudah terlaksana. Tetapi manusia itu masih hidup beberapa tahun sebelum pada akhirnya dia mati secara fisik. Dan di situ dia harus mengalami yang namanya kutuk dosa. Jadi upah dosa itu, ada upah dosa, ada kutuk dosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita, yang ditebus itu adalah upah dosa.
Tapi kutuk dosa tidak ditebus di kayu salib. Itu sebabnya kalau kita merampok atau kita mencuri, kemudian kita ditangkap polisi, upah dosa yang maut, kita minta ampun sudah diampuni Tuhan di kayu salib. Tetapi kita tetap harus masuk penjara. Kita tetap harus masuk penjara, kita tetap mengalami penderitaan, mungkin dipukulin orang di penjara dan lain-lain. Itu semua merupakan kutuk daripada kutuk dosa atau akibat dosa yang tidak ditebus di kayu salib. Kalau kita sering berdusta dengan rekan sekerja kita, kita tidak akan dipercaya. Upah dosa yang maut sudah ditebus di kayu salib. Tetapi ketidakpercayaan orang karena kita sering berdusta, itu tidak ditebus di kayu salib. Itu yang harus kita alami selama kita hidup. Nah, kalau kita melihat dari sisi upah dosa tadi, jadi kalau dia bicara bilang, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, itu Tuhan sedang berbicara tentang upah dosa. Nanti kita alami kalau kita sudah mati. Mati, kita akan masuk ke neraka, itulah maut. Itu nanti dialami. Tetapi akibat dosa, itu yang kita alami sekarang. Jadi setiap ketidaktaatan kita kepada Tuhan, itu kita punya dua konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah apa yang kita alami di dunia ini sekarang. Tapi juga ada konsekuensi kekal, akibat kekal, yaitu upah dosa yang akan kita alami. Nah, kalau kita melihat dalam ajaran teologi, maka ada dua tokoh yang terkenal. Ya, kalau kita lihat di sini, ada dua tokoh yang terkenal. Kalau di gereja Kristen pada hari ini, gereja Tuhan, dua tokoh inilah yang membagi dua aliran besar daripada doktrin keselamatan atau soteriologi itu. Yang pertama ada John Calvin yang mengatakan, yang punya pengikutnya atau pemegang teologianya disebut para penganut Calvinis. Tapi juga ada muridnya John Calvin yang kemudian punya pemahaman yang berbeda dengan sang guru Jacob Arminius. Dia punya pemahaman disebut Armenian. Nah, John Calvin mengatakan bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah, sola gratia, dan itu hanya didapat karena iman, sola fide. Jadi dia bilang tidak ada yang bisa kita kerjakan dengan keselamatan kita. Itu murni anugerah Tuhan. Jadi ini tidak berkaitan dengan ketaatan kita hari ini. Kalau kita taat atau tidak taat itu tidak berkaitan dengan keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan itu murni kasih karunia. Hanya didapat melalui iman. Sola gratia melalui sola fide. Tetapi Jacobus Arminius dengan paham Armenian, mungkin teman-teman ada di antara teman-teman yang beraliran gereja yang pahamnya Calvin, bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Satu kali selamat, pasti selamat. Dan itu tidak dipengaruhi oleh ketaatan kita. Tapi ya Armenian, Jacobus Arminius bilang, oh tidak bisa. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Jadi dia bilang, kalau kita tidak taat, maka kita akan kehilangan keselamatan. Untuk rekan-rekan sekerja yang beraliran Armenian, bicara ketaatan itu tidak usah diajarkan lagi. Karena bagi rekan-rekan yang berpaham Armenian, saya harus taat. Kalau saya tidak taat, saya akan kehilangan keselamatan. Sehingga ketaatan itu merupakan bagian dari kewajiban hidup sesehari. Tetapi yang sering menjadi masalah adalah ketika teman-teman yang beraliran Calvin, karena sudah selamat, ya enggak apa-apalah hidup sembarangan. Toh sudah pasti selamat. Nah, paham ini seringkali disalahpahami, membuat orang kurang mengerti apa yang dikatakan oleh John Calvin. Saya sendiri, saya pribadi ini penganut Calvinis ya, jadi minta maaf kalau berbeda dengan rekan-rekan sekerja. Nah, ayat Calvin yang biasa dipakai itu adalah ayat ini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dalam paham Arminian, Calvinis, ayat ini selalu menjadi antara ayat kunci keselamatan. Bahwa kita diselamatkan itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah, hanya karunia oleh iman.
itu bukan hasil pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita, usaha kita tidak mempengaruhi apa yang menjadi keselamatan. Tapi kemudian ada ayat yang sering dikutip untuk kaum Arminian yang mengatakan begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini sering dipakai untuk menyanggah paham Calvin bahwa ayat ini kan mengatakan kalau tidak disertai perbuatan, maka pada dasarnya iman itu mati. Nah, kaum Calvinis mencoba memahami ayat ini seperti ini. Seandainya katakanlah ini Mas Henry Sitanggang ini ya, Mas Henry Sitanggang ini dia percaya bahwa Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter. Ya, Allah itu adalah dokter di atas segala dokter. Allah yang menyembuhkan, ya. Jehovah Rafa. Mas Henry Sitanggang hanya percaya sampai di situ saja. Maka iman Mas Henry secara kognitif mungkin bagus, secara pemahaman. Tetapi itu tidak akan menimbulkan iman yang hidup. Kecuali Mas Henry berani mengambil langkah iman. Ketika ada orang sakit, dia datangin, kemudian dia tumpangin tangannya kepada orang yang sakit itu, kemudian dia berdoa dalam nama Yesus, segala macam corona aku tolak dalam nama Yesus. Nah, ketika dia melakukan sekali, orang itu tidak sembuh. Mungkin ada sakit lagi, orang sakit kanker, kata dokter tidak ada pengharapan. Kemudian dia tumpangin tangan dan dia berdoa lagi dalam nama Yesus. Kemudian orang itu sembuh. Itu akan menimbulkan iman Mas Henry Sitanggang tadi. Dia imannya akan hidup. Dan bayangkan kalau dia melakukan 2 kali dan itu mengalami kejadian, orang yang dia doakan langsung sembuh. Maka iman yang ada di dalam diri Mas Henry Sitanggang, iman kepada Yesus yang adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, itu akan hidup. Dia kalau diminta untuk berdoa orang sakit, dia tidak akan pernah ragu sedikit pun. Mengapa? Karena iman yang kognitif, iman yang pemahaman tadi, dilakukannya dengan perbuatan iman. Mendoakan, menumpangkan tangan. Maka orang itu iman tentang kesembuhan Allah yang menyembuhkan akan kuat. Tapi belum tentu dia akan rajin memberi persembahan. Ya, mengapa? Karena imannya terhadap Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, belum terlatih. Artinya begini, orang yang kurang biasa memberi, seringkali jarang memberi, dia tidak akan terlatih imannya dalam hal memberi. Tetapi kalau ada orang yang sering memberi, dan ketika dia memberi, Tuhan balas berlipat kali ganda. Dia memberi lagi, Tuhan balas berlipat kali ganda. Maka orang itu akan punya iman kepada Jehovah Jireh yang hidup. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan seperti kami ini pendeta, kalau bicara tentang menyembuhkan, wow, imannya besar. Kenapa? Seringkali dia tumpang tangan. Tapi rupanya dia kurang memberi. Sehingga sebagai pendeta, keberanian untuk memberi rendah. Mengapa? Karena perbuatan iman. Jadi di sini yang dimaksud dengan perbuatan iman ini, membuat iman hidup itu, bukanlah saya percaya bahwa Yesus itu menyembuhkan, kemudian saya rajin memberi, itu tidak membuat saya rajin memberi persembahan, tidak membuat iman saya kepada Allah yang menyembuhkan itu tumbuh. Karena apa? Karena perbuatan iman saya tidak selaras dengan apa yang saya yakini. Tapi ketika saya beriman, Allah itu Allah yang menyembuhkan, dan saya mengambil langkah iman, menumpangin tangan berdoa, maka saya akan mengalami iman yang hidup dalam Allah yang menyembuhkan. Allah adalah panji-panjiku, panji kemenangan, Jehovah Nisi. Kita yakin itu bahwa Allah menang terhadap setan. Dan kita sering kali, setiap kali ada orang kerasukan, kita dengan iman berani datang tumpangin tangan dan mengatakan, dalam nama Yesus aku perintahkan engkau keluar. Kalau kita melakukan itu, perbuatan iman itu, dan kita mengalaminya, maka iman kita akan menjadi hidup. Kita akan menjadi berani dalam menumpangkan tangan. Jadi dalam hal ini, diperlukan ketaatan kepada apa yang kita yakini,
untuk membuat iman kita hidup. Contoh di dalam Yakobus 2 ini, kalau kita baca terus ayat-ayat berikutnya, itu ada cerita tentang Rahab. Rahab ditinjau dari perbuatan moralnya tidak baik. Dia seorang pelacur, dan dia hidupnya melacur. Tapi dia punya satu perbuatan iman. Apa itu? Dia percaya bahwa Baal yang melindungi Jericho itu tidak lebih kuat daripada Yahweh yang menjadi Tuhannya Israel. Jadi waktu orang Israel datang, dia percaya bahwa Yahweh akan mampu menaklukkan Baal yang disembah oleh orang Jericho. Dengan keyakinan itu, dia mengambil tindakan iman menyembunyikan dua pengintai itu. Nah, tindakannya inilah yang membuat imannya kepada Yahweh itu menjadi hidup. Itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi perbuatan moralnya itu tidak mempengaruhi apa-apa daripada keyakinannya, tetapi tindakannya menyembunyikan kedua pengintai, itulah yang membuatnya. Nah, kalau kita mau bicara tentang iman yang hidup, tidak bisa tidak, ketaatan menjadi penting. Mengapa harus taat? Saya akan ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di dalam Bilangan 14 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu panjang sabar, berpanjangan sabar, dan kasihnya setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini bicara tentang kutuk dosa. Artinya dosa yang kita perbuat itu bisa turun-temurun sampai anak yang keempat. Saya ingin kasih tahu, saya mungkin sudah pernah cerita ya di di persekutuan. Saya melayani seorang bapak di Cipinang, dan bapak itu mengeluh bahwa anaknya tidak pernah besuk dia. Anaknya bentrok sama dia. Kemudian dia bercerita bahwa anaknya tuh dikasih rumah satu orang satu, dikasih usaha begini-begini, tapi tidak satu pun anak yang sayang sama dia. Sementara dia di penjara, anak yang satu lagi masuk penjara juga, sama-sama di situ, dan mereka tidak baku omong di dalam penjara itu. Saya tahu dia sedang dalam keadaan sedih, sehingga saya tidak menegur dia dengan keras pada saat itu. Tapi saya bingung saja, bagaimana mungkin seorang ayah yang banyak berkorban demi anaknya, memberikan rumah, memberikan usaha, kemudian ketika dia masuk penjara, tidak ada seorang pun yang perhatian sama dia. Bahkan anak yang sama-sama dalam penjara, itu tidak bagus omong dengan dia. Satu hal yang saya tanyakan kepada beliau adalah, Bapak, dari mana itu uang-uang yang Bapak dapat untuk membuat usaha kepada anak-anak? Dan Bapak itu tidak jawab saya. Dan saya tidak mau follow up lebih lanjut. Tapi saya ingin katakan, jangan sampai dosa yang kita perbuat, orang yang memberi makan anak istrinya dengan uang korupsi, itu bisa berdampak kepada anak-anaknya. Karena begitu mudahnya uang datang, anak-anaknya tidak punya daya juang. Sehingga ketika dia menjadi tua, anak-anaknya hidup tidak benar semua. Mengapa? Karena begitu mudahnya dia dapat uang, dia tidak mempersiapkan anaknya untuk menjadi pejuang yang tangguh. Ini yang bisa turun-temurun sampai keturunan keempat. Kalau kutuk ini tidak diputuskan, kita tidak melakukan pertobatan, kita tidak berdamai dengan Tuhan, maka kutuk ini akan bisa turun sampai keturunan ketiga dan keempat. Ketaatan, kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan selamat dari kutuk dosa ini. Jadi, kenapa kita harus taat? Yang pertama, keselamatan itu menghindarkan kita dari kutuk dosa. Ketaatan membuat kita terhindar dari kutuk dosa. Mengapa kita harus taat? Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum dunia ini jadi, Tuhan sudah memilih kita. Dan sebelum dunia ini jadi, Tuhan sudah menentukan, mempredestinasikan dari semula supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apapun yang kita alami hari ini, kalau Tuhan kirimkan COVID dan segala macam, ini semua sebuah proses untuk pemurnian
supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi menjadi serupa dengan Kristus hanya bisa terjadi kalau kita taat sama aturan mainnya Tuhan. Di tengah-tengah situasi COVID-19 seperti ini, ada banyak peluang yang bisa dilakukan orang. Orang bisa mencari keuntungan ekonomi menggunakan ini. Tetapi sekali lagi ketika keuntungan ekonomi itu tidak dilakukan dengan benar, menabrak apa yang Tuhan gariskan, maka dia tidak akan menjadi serupa dengan Kristus melalui proses COVID. Pencobaan, pergumulan, ujian yang kita hadapi, semuanya adalah alat yang Tuhan pakai supaya dalam prosesnya kita menjadi serupa. Jadi ketaatan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Alasan kedua kenapa kita harus taat. Karena ketaatan membuat karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Dan alasan ketiga, mengapa kita harus taat. Dikatakan Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan kasihku kepadanya. Ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketaatan ini yang gagal dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu itu manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Untuk bisa memuliakan Tuhan harus ada larangan. Walaupun cuma satu. Sebab kalau tidak ada kata tidak di dunia, maka Adam dan Hawa tidak bisa membuktikan bahwa dia mengasihi Allah. Untuk bisa membuktikan bahwa Adam dan Hawa mengasihi Allah, harus ada kata tidak di dunia ini. Karena itu Tuhan menurunkan satu tidak. Ada pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah. Jangan makan. Ketika manusia mengatakan tidak kepada pohon itu, menaati perintah Tuhan, itulah bukti bahwa manusia mengasihi Tuhan. Tapi manusia yang pertama itu gagal. Dan Yesus mengatakan, kalau kita mengasihi Bapa, buktinya adalah kita menaati Dia. Jadi kasih, ketaatan kita adalah bukti kasih kita kepada Kristus. Saya ingin menyimpulkan bagian firman Tuhan. Mengapa kita harus taat? Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang adil. Dalam keadilannya, dia menghukum dosa yang dibuat. Dan kita tahu bahwa dosa itu punya dua sisi. Yang pertama ada upah, yang kedua ada kutuk. Upah dosa maut itu nanti kita alami setelah kita masuk. Setelah kita mati, masuk ke dalam kehidupan kekal, disitulah ada pilihan, dua pilihan. Mati kekal, maut, atau hidup kekal, masuk surga. Upah dosa maut itu kita alaminya nanti setelah kita mati dan masuk ke dalam kehidupan kekal. Tetapi dosa juga punya kutuk yang kita hadapi hari ini. Adam, waktu dia makan buah itu, bukan saja dia mati secara rohani, tetapi pada saat itu dia langsung dikutuk bahwa tanah tempat dia bekerja tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Tanah tempat dia bekerja tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Saya mengingatkan, jangan sampai income yang kita dapatkan dari kantor kita bekerja tidak menghasilkan apa-apa di rumah. Habis begitu saja. Mengapa? Karena itu dikutuk Tuhan. Mengapa dikutuk? Karena kita tidak taat. Tanahnya dikutuk. Kemudian kita sendiri akan kelelahan bekerja, tapi tidak menghasilkan banyak. Mengapa? Karena yang kita hasilkan dikutuk Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan kita yang adil itu akan menghakimi setiap dosa yang kita buat, setiap ketidaktaatan kita. Ketidaktaatan itu punya dua sisi, upah dan kutuk. Dan mungkin kita mengatakan, oh saya dari paham teologi yang berbeda. Sekali lagi, apapun pandangan teologi kita, kedua-duanya mengatakan ketaatan itu penting. Menurut Calvin, ketaatan itu penting. Mengapa? Karena itu bicara tentang keselamatan kita selama di dunia ini. Kalau keselamatan kita nanti setelah mati sudah dijamin Tuhan, karena dosa kita sudah ditebus di kayu salib, maka selama di dunia ini kita membutuhkan keselamatan. Dari COVID, dari perampok, dari banyak hal. Keselamatan kita di dunia ini ditentukan oleh ketaatan kita. Tapi kalau kita berpaham Arminian, ketaatan itu memang mutlak harus dilakukan.
Mengapa? Sebab kalau kita tidak taat, keselamatan kita yang di akhirat sana juga akan hilang. Jadi apapun pandangan teologi kita pada siang ini, ingatlah bahwa ketaatan itu penting. Ketaatan itu penting, mengapa? Karena ketaatan membuat kita terhindar dari kutuk dosa selama kita hidup di dunia ini. Dan ketaatan itu penting karena ketaatan membuat karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Mengapa ketaatan itu penting? Karena ketaatan itu bukti kasih kita kepada Kristus. Ketaatan itu menghindarkan kita dari kutuk dosa, membentuk kita menjadi karakter Kristus, dan membuktikan kasih kita kepada Kristus. Ketaatan itulah yang menyelamatkan kita dari COVID-19 dan yang lain-lain. Mari sebagai warga negara yang baik, kita jadikan model untuk taat kepada Tuhan melalui ketaatan kita kepada pemerintah, mengikuti aturan main yang Tuhan bilang sudah tetapkan di selama COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, supaya kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat sungguh-sungguh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara. Hamba mengingatkan Tuhan bahwa ketaatan itu menyelamatkan. Ketaatan itu menyelamatkan, karena ketaatan itu membuat kami terhindar dari kutuk dosa. Karena ketaatan itu membuat kami berubah menjadi seperti Kristus. Karena ketaatan itu membuktikan kasih kami kepada Kristus. Dan itu yang membuat hidup kami diberkati. Bapak terima kasih untuk firman yang hamba sampaikan pada ini. Dan kami menyerahkan acara kami selanjutnya, Tuhan yang berbicara. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Ari untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah ketaatan kita, entah itu kepada pemerintah, kepada atasan di kantor, kepada hukum dan aturan, terlebih ketaatan kepada Allah adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari nyatakan kerinduan hati kita untuk terus menyenangkan Tuhan. Kita nyanyikan Menyenangkan-Mu. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu.
Selanjutnya, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar kita masing-masing. Ke rekening Dewi Rismaya Marpaung, rekening BRI, mungkin bisa dicatat, 1257 0100 3703 502, atau di screenshot pada layar kita masing-masing, atau bisa juga dikumpulkan secara mandiri dan diberikan ketika kita nanti bisa beribadah secara langsung di kantor beberapa minggu lagi mungkin. Jadi bisa lewat transfer, bisa juga lewat disimpan sendiri dan nanti diserahkan kepada pengurus waktu ibadah hari Jumat di kantor. Tuhan memberkati persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara berikan dan kiranya itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Dan saya akan membacakan warta serta pokok doa yang nanti akan didoakan oleh Pak Pendeta Ari. Untuk warta Jemaat PDBPS 24 April 2020, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan ibadah daring, tim multimedia dan tim kerohanian, serta terima kasih kepada pelayanan firman dari Bapak Pendeta Aryono. Terima kasih juga kepada partisipasi Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang sudah terlibat dalam aksi sosial Gerakan Bantu APD, meskipun secara resmi sudah ditutup pada tanggal 20 April, tetapi ternyata masih ada yang berkenan memberikan donasi. Sehingga tercatat sebanyak 106 donatur dengan jumlah donasi sampai Kamis 23 April sebesar Rp31.901.411. Panitia saat ini sedang dalam proses pemesanan APD dan akan mendistribusikan ke rumah sakit di Papua dan DKI Jakarta paling lambat awal Mei 2020. Selama ibadah daring, kembali diingatkan jemaat dapat memberikan persembahan melalui Bendahara Persekutuan Doa BPS Dewi Rismaya Marpaung, rekening BRI seperti tertera di layar kita masing-masing. Untuk pokok doa syafaat, berdoa bagi para pemimpin mulai dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet, pemimpin daerah, sampai ke tingkat RT, agar diberikan kesehatan dan hikmat untuk dapat membuat keputusan terbaik bagi rakyatnya. Berdoa juga untuk TNI Polri dan semua petugas di rumah sakit, baik medis maupun administrasi, agar Tuhan berikan perlindungan dan kesehatan. Berdoa bagi seluruh warga yang terdampak, mereka yang kehilangan pekerjaan, yang sakit, dan anak-anak yang tidak dapat belajar dari rumah karena keterbatasan sarana, agar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini dan Tuhan bangkitkan lagi pengharapan atas masa depan bangsa ini. Berdoa juga khusus bagi para orang tua yang tidak dapat bertemu dengan anak, cucu, dan kerabat lain secara fisik akibat pandemi ini, agar Tuhan jagai mereka, memberi penghiburan dan kesehatan sehingga dapat melalui pandemi ini. Berdoa juga untuk para pimpinan di BPS, dari pusat sampai daerah, juga untuk seluruh pegawai BPS dan keluarga, Tuhan memelihara, mencukupkan segala keperluan dan memampukan untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Efesus 5 ayat 1 dan 2, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan Allah, mari berkomitmen untuk berjuang menjalani kehidupan kita dengan taat dan setia kepada Allah dan hukum-Nya, meskipun mungkin jalan yang akan kita tempuh akan semakin sukar, supaya nyata bahwa Kristus yang telah bangkit itu hidup dalam kita umat tebusannya. Mari bersama kita nyatakan komitmen kita nyanyikan, kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layarilah talisman, maju terus dan kibarkan tanjunya salju rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata.
Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung kerajaanmu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Kepada Pendeta Ari dipersilakan untuk memimpin doa syafaat, doa berkat, dan nanti akan diakhiri dengan Bapak terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk PDBPS yang sudah memfasilitasi sehingga di tengah-tengah situasi ini kami dapat bersama-sama beribadah. Berdoa terus Tuhan untuk PDBPS dengan segala program kerjanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih juga untuk sumbangsi mereka, beban mereka Tuhan untuk mengatasi COVID ini, dan mereka boleh urunan dana untuk membantu Tuhan, Papua maupun yang di Jakarta. Tuhan memberkati usaha-usaha mereka dan pakai terus Tuhan, supaya PDBPS ini sungguh-sungguh menjadi berkat, bukan saja bagi kami, para warganya, tetapi juga menjadi berkat bagi bangsa ini. Terus kami berdoa juga Tuhan untuk para pimpinan BPS, Tuhan dari pusat sampai daerah. Tuhan, kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap pegawai BPS, dimanapun mereka ditempatkan, mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan sepenuhnya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapa di sorga, program-program yang sudah dicanangkan Tuhan, khususnya untuk sensus yang terhambat karena COVID ini, kiranya dapat terus terlaksana Tuhan. Kami percaya dengan sensus online ini, pada akhirnya kami memiliki data yang akurat, yang valid, yang dapat dipakai oleh berbagai pihak ke depan, sehingga Tuhan, pada akhirnya bangsa ini Tuhan dapat melakukan banyak hal yang lebih baik, lebih tertata, karena peran kerja BPS yang solid. Karena itu kami serahkan Tuhan BPS dengan berbagai program kerjanya. Khususnya kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di jalur pimpinan. Tuhan mampukan mereka Tuhan untuk menjadi garam dan terang di sana, menjadi model yang baik di sana. Juga Tuhan tambahkan hikmat marifat kepada mereka, supaya mereka mampu memberikan ide-ide terobosan-terobosan yang membuat BPS makin berperan, makin menjadi berkat bagi bangsa ini ke depannya. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa secara khusus Tuhan buat pemerintah dan bangsa kami. Kami nyatakan pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet, dengan seluruh menteri, bahkan gubernur, bahkan sampai kepada tingkat RT. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama kami berdoa untuk tingkat-tingkat pimpinan yang tinggi. Mampukan kami membuat kebijakan-kebijakan, stimulus-stimulus yang mampu Tuhan mempertahankan pergerakan roda ekonomi kami. Sehingga Tuhan, meskipun di tengah-tengah situasi pandemi ini, bahkan setelah selesainya nanti, mampukan kami Tuhan mengantisipasi, sehingga Tuhan, bangsa ini dapat terus maju dan karena hasil keputusan-keputusan yang bijak. Kami berdoa juga Tuhan, keputusan-keputusan stimulus ekonomi yang dilakukan di tengah-tengah pandemi ini. Mari Bapa, semua orang yang bertanggung jawab, melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi melakukannya dengan benar. Jalur bantuan distribusi, macam apapun bentuknya, kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya tidak ada seorang pun yang berniat mengkorupsinya. Di dalam nama Yesus, niat-niat jahat dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan, mampukan pemerintah kami menangani secara bijak,
secara tepat guna Tuhan, sehingga Tuhan, bangsa kami mampu mengatasi masalah ini dan keluar dari kungkungan ini secepatnya, dan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri, kami berdoa juga Tuhan untuk NPB, kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang terlibat dalam penanggung jawab keamanan, Satpol PP dan lain-lain. Mampu-mampukan mereka bertindak Tuhan dengan ketegasan yang terukur, sehingga Tuhan ketika diperlukan disiplin, mereka mampu menegakkan disiplin. Ketika diperlukan Tuhan tindakan yang tegas, kiranya Tuhan mereka mampu melakukannya dengan baik, tetap dengan suasana yang terukur, sehingga suasana tetap kondusif. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya melalui peran mereka Tuhan, kami dapat segera menjaga Tuhan PSBB ini dengan baik, dan ini akan memberikan dampak yang dahsyat, sehingga Tuhan pandemi ini dapat segera terhenti. Kami berdoa untuk semua rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan, kami tahu suasana mencekam di kalangan mereka. Setiap kali ada orang sakit yang masuk, mereka curiga Tuhan, bahwa penyakit ini bukan penyakit biasa. Dan ini menimbulkan ketakutan, baik satpam, baik petugas administrasi, perawat dan lain-lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi mereka Tuhan. Para dokter, para perawat, lindungi mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya para pasien yang masuk, mereka jujur Tuhan. Apabila mereka bersentuhan atau terlibat atau dengan orang-orang yang sudah positif, buatlah mereka sejujur-jujurnya Tuhan, sehingga itu tidak membuat orang lain tertular secara sia-sia karena ketidakjujuran mereka. Kami berdoa untuk 11 dokter di Bekasi Tuhan, yang terpapar COVID-19 ini karena ketidakjujuran pasien. Tuhan melindungi mereka dengan keluarga dan anak istrinya. Kami berdoa untuk semua aparat medis yang ada di jalur terdepan, dokter, perawat, tenaga administrasi maupun volunteer-volunteer. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka, malaikat Tuhan berpasukan supaya mereka tidak mengalami terdampak ini seperti yang banyak dialami oleh selama ini. Kami berdoa Tuhan lindungi mereka. Di surga kami berdoa juga untuk seluruh warga yang terdampak, baik yang statusnya ODP, PDP maupun yang sudah positif. Bapa di surga, kami berdoa supaya mereka diberikan semangat dan gairah. Percaya kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang ajaib, bahwa mereka perlu bersemangat dan bersuka cita untuk menaikkan imun mereka untuk melawan COVID ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pakailah keluarga, pakailah masyarakat sekitar untuk memberikan sokongan, dukung, supaya mereka bersemangat menghadapinya. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak secara ekonomi, harus dirumahkan, berhenti dari pekerjaan, tidak bisa jualan, ataupun apapun yang menyebabkan ekonomi mereka menjadi morat-marit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong mereka melalui pemerintah, Tuhan menolong mereka, Tuhan melalui badan-badan sosial, Tuhan menolong mereka melalui tetangga kiri kanan, Tuhan menolong mereka melalui orang-orang yang berbeban. Berikan mereka kreativitas sedemikian rupa, sehingga mereka mampu Tuhan mengatasinya Tuhan dengan cara yang benar. Mampu mereka mengatasinya dengan cara yang berkenan. Mereka diberikan kreativitas untuk tetap survive di tengah-tengah situasi sulit ini. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus buat para orang tua yang tidak bisa bertemu dengan anak, cucu, dan kerabat lain secara fisik akibat COVID-19 ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk para perawat dan dokter yang harus diisolasi, yang tidak bisa pulang menemui anak istrinya karena mereka menangani hal ini secara khusus. Mari Tuhan, lawatlah mereka satu persatu. Berikan sukacita di hati mereka. Berikan pengharapan di hati mereka. Berikan Tuhan perlindunganlah kepada mereka. Kami berdoa baik yang ditinggal di rumah maupun yang bekerja di garis depan. Tuhan berikan sukacita. Baik mereka yang terkurung harus terisolasi maupun mereka yang di rumah yang mensupport. Berikanlah sukacita. Pengharapan di dalam Yesus bahwa bersama Yesus pasti menang. Kami berdoa buat mereka yang sudah sembuh. Bapa di surga, ingatkan mereka untuk menghargai hidup yang sudah Tuhan percayakan. Kesempatan kedua yang sudah Tuhan percayakan. Supaya mereka tidak menjalani hidup yang sia-sia. Mereka yang sedang terkurung di dalam rumah sakit. Temukanlah mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Baik melalui mimpi, melalui dokter, melalui perawat. Temukanlah mereka dengan orang-orang yang mampu menceritakan tentang anugerah keselamatan di dalam Kristus. Supaya mereka punya pengharapan di dalam Yesus. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kami semua yang diberi kesehatan. Terima kasih untuk mereka semua yang bekerja di garis depan. Terima kasih untuk para aparat keamanan. Terima kasih untuk pemerintah kami yang terus berpikir untuk mengatasi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk COVID ini yang membuat kami lebih sering berdoa, lebih mencari hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang dapat kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa sembahyang kami. Dan kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya apa yang sudah kau berikan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh sejenak.